Koperasi Register 5 ini berdiri sejak Januari 2023 lah. Nah, Koperasi Register 5 ini fokusnya di kopi, Pak. Nah, jadi kenapa sampai ada Koperasi Register 5 ini fokusnya di kopi? Karena mayoritas di tempat kami tinggal maupun di sekitarnya itu rata-rata adalah petani kopi, Pak. Jadi selama ini petani-petani kopi di sini banyak sekali kendalanya, Pak, ya. Pertama, ketentuan harga pasar itu kadang kami tidak tahu, Pak, ya. Terus pemasaran kita juga kurang paham gitu kan, Pak. Terus processing atau untuk menentukan kualitas kopi itu kan juga tidak paham. Maka kami di koperasi berniat, tujuan kami itu di mana petani-petani ini nanti tahu dengan kualitas kopi, dengan harga pasar, dengan harga pasar, dengan itu loh. Jadi sebetulnya mohon maaf Pak, saya masih grogi, Pak. Pertama saya mau memilih Pak. Pernyataan jujur dari anak ini bahwa dia masih grogi. Cuman niat saya baik, Pak. Saya ingin membantu mensejahterakan petani. Ya, mantap. Jadi dengan audiensi dengan kawan-kawan kami ngobrol Pak, gimana caranya kita bisa membantu kan, Pak, karena jabatan kan punya kan, Pak. Jadi ngobrol Pak, gimana cara membantu para petani ini kan. Jadi kebetulan nih Pak, ada pihak BSI yang mau menolong kami Pak, petani ini Pak. Karena jadi diberikanlah ibaratkan kami di kesempatan untuk maju gitu Pak. Jadi karena gini ya, sebetulnya di tempat desa-desa yang khususnya kopi itu banyak tergantung pada pinjaman di kelang musim gitu kan. Jadi dari bos yang besar gitu Pak ya, ke bos di desa, terus ke petani Pak. Bos di besar itu nekannya bos di desa nekan ke petani Pak. Itu yang terjadi kan Pak, di masalah harga gitu Pak. Nah kalau bisa sekarang nanti dari petani, bos di desa bisa beli besar dengan petani, atau koperasi bisa beli tinggi dengan petani. Jadi kan untung petani ya Pak, ada selisih harga yang lumayan kan Pak, ini per tahunnya gitu kan, dan koperasi bisa ngirim langsung kan Pak. Jadi ada manfaat yang bagus untuk para petani kopi kita nanti gitu Pak. Jadi terlepas dari itu semua, kami ini tidak bisa berdiri sendiri Pak, tidak bisa berjalan sendiri. Kami masih butuh bantuan, dorongan, dampingan untuk melangkah ke depan ini Pak. Nggak ngambil tik, nggak detik nggak Pak. Ini kembangkan dewek baik. Cuman kalau kemarin ini Pak ngobrol kayak kawan-kawan lancar, tapi ini tidak lancar. Jadi gini Pak, koperasi kami ini kan masih baru, nggak pun setahun ya, masih muda lah. Kayak kami pengurusnya muda-muda semua, alhamdulillah Pak. Tapi tidak banyak omong, tapi banyak gerak, banyak tindakan Pak ini sekarang Pak. Jadi, tapi itu tadi Pak, masih butuh bantuan gitu Pak. Kalau misalnya nanti kan ada bantuan dari pihak manapun, tolonglah kami Pak. Kami ini anak-anak muda yang ingin maju Pak. Mungkin selanjutnya saya ini mau terima kasih banyak sama bapak-bapak, terutama Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Ketua DPR, dan yang lain tidak saya bisa sebutkan satu persatu, sudah bisa menyempatkan hadir di hari ini Pak. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Terutama yang ini Pak, BSI ini Pak, Baik Penerja Kelempung dan Bengkulu ini, Bapak ini terima kasih Pak, sudah siap membantu kami Pak. Sebetulnya bukan saya yang terima kasih Pak, tapi masyarakat Pak.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Lebih dan kurang saya mohon maaf, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sambutan, saya izinkan pantun dulu nih, Pak. Jadi kayaknya kalau daerah Provinsi Bengkulu ini saya banyak nyiapin pantun gitu ya. Pagi-pagi ke Bernani Ulu, naik mobil warnanya abu-abu, karena mobil mas saya warna abu-abu ya. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu, salam hangat kami dari BSI Area Bengkulu. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati Gubernur Bengkulu, Profesor Dr. Emil Mersa, Pak, terima kasih Pak Hadirahnya Pak. Sama-sama kita hormati Bupati Rejang-Lebong, Pak Samsul Effendi, sudah bertemu Pak Gubernur dari kantor ya Pak. Sama kita hormati Pak Bupati, ada satu juga Ketua DPRD, Pak Kapolres, juga ada yang sama. Kemudian Pak Bekasi, Pak Mika beserta jajarannya, dan para undangan yang nggak bisa kita sebut satu persatu ya Pak, para tokoh adat, tokoh agama yang sudah datang kali ini di acara kami. Salam dan salam jangan dilakukan kita junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat sahabatnya di dalam acara. Bapak Ibu sekalian, Pak Gubernur, kami sampaikan bahwa hari ini memang adanya pengadaan kerjasama dalam rangka menyalurkan kredit usaha rakyat kepada petani kopi Pak, daerah khususnya di Kecamatan Bernani Ulu, tepatnya di Pulau Tembak. Salah satu memang yang fokus ya perbankan mungkin yang saat ini adalah bagaimana menggerakkan sektor real di sisi UMKM. Saya ingat betul arahan Pak Gub waktu bulan Maret Coffee Morning ya Pak bersama FIJK, Forum FIJK itu, bahwa penyaluran kur di Provinsi Bengkulu, Pak Gubernur menarikkan 2 kali lipat dari tahun lalu. Ya, jadi memang kesan itu yang selalu kita tangkap bahwa bagaimana kita menyalurkan kur ini untuk menggerakkan roda ekonomi di Provinsi Bengkulu. BSI sendiri khususnya Pak, saat ini memang banyak bermain di sawit gitu. Karena memang salah satu produksi sawit terbesar di Bengkulu. Saya baru 6 bulan di Bengkulu Pak. Ketika masuk Curug, saya penikmat kopi juga gitu. Jadi saya pengen juga gimana cara mendorong petani ini gitu Pak. Skemanya mirip dengan sawit. Jadi kita terpart gitu Pak. Jadi antara bank, ada koperasi, ada petani gitu Pak. Nah alhamdulillah inisiasi ini didukung dengan Insani, terima kasih Insani ya. Diskusi awal dengan para petani gitu ya, dengan Pak Beni juga itu ada diskusi. Muncullah ide koperasi di Provinsi ini sehingga kita bisa menyalurkan pada para petani. Alhamdulillah hari ini di Kecamatan Bernani Ulu ada 5 desa yang kita kerjasamakan, tapi hari ini 2 desa terdahulu yang tanda tangan dengan total jumlah petani yang kita mau serap itu 240 petani. Mudah-mudahan terus bertambah gitu. Dengan total penyaluran bisa sampai 10 miliar gitu. Jadi memang itu yang ingin kita dorong gitu, supaya meningkatkan kesejahteraan petani sebetulnya ya, meningkatkan taraf hidup juga meningkat gitu. Kopi Bernani ini saya tahu bahwa kopi yang juara dunia nih Pak, 2019 di Paris ya Pak. Saya ini pecinta kopi Pak, jadi memang tadi malam saya dijodohin kopi kata Pak Gubernur, Pak itu gulanya, waduh saya nggak pakai gula kalau minum kopi asli, jadi memang saya itu pecinta kopi. Ketika saya merasakan kopi robusta yang pahit yang di Curug ini Pak, memang beda. Rasanya memang asamnya juga, memang enak. Jadi mudah-mudahan brand Bernani kopi ini bisa terus meningkat Pak di taraf nasional ya Pak dan internasional. Supaya kita tahu kata Pak Gubernur pernah nomor 3 terbesar komoditas kopi Indonesia Pak Bengkulu. Padahal kita tahu, kalau saya belum tahu ya Pak, kopi itu tahunya Aceh, Lampung, Makassar gitu. Nah mudah-mudahan kedepannya Bengkulu ini terdorong untuk semakin meningkat produksi dan terkenal di kancah nasional.
perlu saya sampaikan Pak bahwa penyaluran kur kami Pak di BSI tahun ini di bulan Mei ini Pak sudah mencapai 150 miliar Pak ya. Tahun lalu memang BSI di angka 230 sampai 250. Jadi memang kapasiti kita memang bisa sampai kita tingkatkan 490 miliar tahun ini Pak untuk penyaluran kur sendiri. Dan alhamdulillah BSI memang nomor 3 ya Pak kalau penyaluran di provinsi ini ya Pak secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Rohidin Masa, Gubernur kita. Kemudian yang kami hormati Kepala Bank Syariah Bengkulu dan Bengkulu, Kepala Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu yang menyertai Pak Gubernur yang kami hormati. Kemudian Wakil Bupati Rejang Lebong, Pak Hendra, yang kami hormati. Unsur koordinasi pimpinan daerah Kota Lebong, hadir Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian Kepala Pengadilan Agama Curug, kemudian beberapa kepala dinas Padang, termasuk pimpinan Bank Bengkulu yang kami hormati. Kemudian yang kami banggakan Pak Camat, serta muspika lainnya, Kapolsek, yang Ramil, Kabinsa, Kabinka Tirmas, seluruh kepala desa sekecamatan Bermangi Ulu, sanak famili, keluarga dan warga masyarakat Tebak Pulau dan sekitarnya yang berkesempatan hadir, yang saya banggakan. Izin Pak Gubernur, saya berserta itu Pak. Tapi kata sama Tebak Pulau yang sombong sejak dari Bupati ini. Dan kabar Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah, ya amin. Pertama dan di atas segalanya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di mana pada pagi menjelang siang ini kita mendapat rahmat serta inayahnya. Pertama sehat dan berkesempatan. Lebih daripada itu kita dapat bersilaturahmi dan bertatap muka dengan Pak Gubernur secara langsung, pimpinan Bank Syariah, kepala dinas, termasuk kami juga di sini, termasuk Pak Kapolres, Pak Dandim. Mungkin malam tadi sudah ada acara, apakah itu acara kekeluargaan ataupun santai, yang penting jangan lupa kami. Terus terang Pak Gubernur, saya jujur, saya ini tidak bisa juga artinya melupakan karena Tebak Pulau ini salah satu bagian keluarga saya paling banyak, dan saya juga dilahirkan di daerah ini Pak. Nah, kemudian kami masih teringat waktu pilkada diceritakan belakang dikit Pak BSI dengan Bang Hendra. Untungnya dulu kami tidak berjanji dengan masyarakat Pak, tapi kami berjanji kepada Allah. Saya masih teringat permintaannya nih. Pertama, kalau bisa nanti kalau jadi bupati, tolong Pak Bupati, tolong sama Caro kami pacak gunakan apa yang dipegang di tangannya. Rupanya sinyal Pak, HP. Takdir Tuhan artinya kita dijadikan bupati dan bupati, maka power sudah tersedia di atas. Nah, kemudian artinya e-konsol juga sudah ada dan sinyalnya sangat kuat. Sekaligus saya bantah dari pemuda tadi, kalau sedikit miskomunikasi tentang informasi harga berarti pulsa tidak ada kuota. Karena kita pulsa kan sampai pulau pulsanya tidak ada. Kira-kira modal itu tak? Artinya dengan sarana media itu akan gampang kita melakukan, artinya mengetahui informasi-informasi yang terjadi pada saat ini. Kemudian salawat dan salam kita bermohon kepada Allah tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Silakan Pak Ajari, serta para sahabat dan pengikutnya. Silakan Pak Ajari. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sama-sama kita sampaikan rasa hormat dan terima kasih kita kepada Pak Gubernur di tengah-tengah kesibukan, artinya beliau dapat hadir bahkan nginap malam, kan? Alhamdulillah.
baru gubernur dah, tahu kan kan? Muncul si gubernur dah. Karena beliau bersama hadir, berarti beliau naik ke jabatan dari gubernur. Itu sabi pulau. Asal baik. Cuma badau agak kesehatan itu di gunung Bukit Basah itu beda. Nah kemudian yang kedua artinya tentu terima kasih juga kepada pihak Bank Syariah Bengkulu dan Pecangbok yang telah artinya dapat hadir dan sekaligus bekerja sama dan bersama-sama dalam artian membantu aktivitas kegiatan masyarakat kami Pecangbok khususnya di Permani Ulu ini sendiri dan 4 pulau dan desa tetangga. Nah tentu harapan kami selaku pemerintah mewakili masyarakat artinya insya Allah ke depan yang saya tahu Bapak Gubernur dan Kepala Bank Syariah termasuk Bank BPD juga di Rejang Lebong ini hampir 65-70% Bapak petani, mayoritas petani, tidak ada yang lupa Bapak tidak. Nah artinya tadi peluang dan kesempatan itu sangat luas, apalagi masalah kopi. Nah kalau kopi ini kalau untuk Permani Ulu ini hampir di angka 90% Pak. Kalau Permani Ulu Raya sudah sedikit campur sari dengan tanaman sayur-sayuran. Kalau di sini sampailah ke daerah Tanjung Dalam, Jurusan dan sebagian itu hampir 90%. Nah oleh karena itu artinya kepada pihak bank terutama ya lebih dari Bank Syariah termasuk bank lain, masuk BPD. Ya kalau mau bekerja sama dengan para petani ataupun membentuk badan usaha seperti koperasi dan sebagainya sangat memungkinkan. Nah tinggal mungkin manajemennya yang perlu artinya diperhatikan, artinya perlu sama-sama kita mendapat semacam keyakinan. Nah tentu pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada pihak Bank Syariah. Mudah-mudahan nanti ada bank lain juga artinya yang bisa berbuat sama untuk dan kepentingan masyarakat baik dari sisi ekonomi ataupun sedikit banyaknya artinya membantu dari sisi permodalan. Mohon maaf sanak-sanak kami kalaupun profesinya ada pedagang ataupun toke pengepul artinya yang selama ini yang mereka lah artinya yang bisa membantu masyarakat. Ya tentu ada konsekuensi kalau kita pinjam Pak, namun pinjam minimal balik tempat waktunya. Itu pertama. Kalau perumpamaan itu untuk dibisniskan, ya pasti targetnya kan ada untung. Wajar kalau kita memberikan sedikit ataupun menyisihkan daripada keuntungan itu. Pasti seperti itu. Mana ada sekarang ini orang mau pinjam tanpa basa-basi istilahnya. Pasti seperti itu. Masuk pihak bank juga artinya tidak kemungkinan seperti itu juga. Cuma artinya nilai nominalnya tidak seperti artinya yang lazim yang terjadi di tengah masyarakat. Artinya secara langsung masyarakat kami diuntungkan, pihak bank juga diuntungkan. Nah mudah-mudahan dan insya Allah dengan kerjasama yang perdana ini, artinya mudah-mudahan nanti tidak saja 2 desa. Karena desa kami di Permani Ulu ini kalau tidak saya 9 kali. Artinya, dan masih banyak juga kecamatan-kecamatan lain. Nah apalagi beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur lebih memastikan bahwa kita sudah diserahkan artinya status hak wilayah tanah. Artinya ada sampai 100 sekian hektar. Itu termasuk paling banyak yaitu desa Lubuk Kembang. Itu pun hampir 99% itu lahan digunakan untuk sektor pertanian. Jadi dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon untuk mengangkat perjanjian kerjasamanya dan semuanya melihat ke kamera. Baik, foto bersama selesai. Lalu Bupati Rejang Lebong, pimpinan Bank BSI, Ketua Koperasi untuk kembali ke tempat semula. Ya, selanjutnya kartu Bengkulu Sejahtera diterima oleh Ibu Ismalia.
Terus kursi roda secara simbolis diterima oleh Ibu Sinarni. Satu paket peralatan olahraga bola voli yang akan diterima oleh Bapak Ola. Selanjutnya bibit durian. Selanjutnya bibit alpukat. Selanjutnya gas LPG yang akan diterima oleh Ibu Marni. Ini gratis. Selanjutnya bantu Ibu jualan keliling. Gimana selama ini jualan apa? dan terakhir itu bantuan gerobak sayur yang diterima oleh Ibu Rusmani. Gimana dapat bantuan ini? Wah, senangnya anak Pak, terima kasihnya. Senangnya anak aku. Yo, terima kasihnya anak Pak. Terima kasih besarnya. Yo. Mudah-mudahan ibu jualannya laris, ibu sehat terus, supaya bisa membuat keluarga lebih baik. Ya. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama terlebih dahulu. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong. Ini hadir lengkap bersama Forkopimda, Ketua DPRD, Pak Kapolres, yang mewakili Dandim, Pak Kajari, bahkan Ketua Pengadilan Agama pun juga datang. Yang sama-sama kita hormati pimpinan BSI Area Bengkulu, Pak Ogi. Semalam lagi menyumbangkan satu nomor lagu di panggung. Pimpinan Bank Bengkulu, Cabang Rejang Lebong, tentunya camat setempat, para kepala desa, dan secara khusus warga masyarakat desa Tebak Pulau. Adik-adik anak-anakku semua yang juga hadir dalam kesempatan ini, yang kami cintai dan kami sayangi. Saya langsung saja mau jawab pantunnya Pak Ogi sebagai pembuka sambutan saya. Karena saya ini hadir bersama beberapa pimpinan UPD di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu. Pantunnya sederhana ini Pak Ogi, sesuai apa yang kita lakukan pagi tadi. Pagi tadi kami jalan pagi. Benar, karena memang kami lakukan. Sambil melihat indahnya hamparan sawah. Benar kan, di belakang sawah semua. Ya. Pagi ini menyalurkan kur bersama BSI. Semoga masyarakat makin sejahtera. Bapak-Ibu hadirin sekalian, kopi ini merupakan satu komoditas unggulan Bengkulu yang sudah diusahakan oleh masyarakat secara turun-temurun. Sangat memudahkan budidaya kopi ini di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kemudian kopi ini, Mas sekalian, kopi ini menjadi budaya kita, Pak. Menyiapkan minuman kopi itu. Kalau di dusun-dusun, jejak dulu, Pak. Kalau tamu datang, sukuannya kopi dulu. Dengan dua modal ini sekalian, inilah membuat kopi itu unggul.
unggul bagi orang Bengkulu. Dan secara alamiah juga cocok. Maka Bengkulu ini menjadi salah satu penghasil kopi robusta terbesar ketiga secara nasional. Nah, atas dasar itu saya bersama jajaran pemerintah secara kebijakan sekalian, maka kita ambil sebuah sikap dasar. Yang pertama dulu kita namakan mensertifikasi kopi Bengkulu. Maksud saya sampaikan agar masyarakat tahu, jajaran pemerintah tahu. Karena selama ini kopi ini kalau ibarat tanah Pak, belum kita sertifikat. Nanti bisa jadi sewaktu-waktu kopi Bengkulu yang bagus, yang hebat ini diambil orang lain. Maka tahun 2019 kita sertifikatkan dengan namanya indikasi geografis untuk kopi-kopi Bengkulu. 1 biji saja kopi Bengkulu keluar dari daerah ini harus disebut Bengkulu. Dan tidak bisa lagi pihak manapun mengklaim kopi Bengkulu ini menjadi milik daerah lain. Selesai. Kemudian yang kedua, ya, kopi Bengkulu ini kita ikutkan lomba internasional. Ini kita ikutkan tahun 2019 juga. Kita kirim ke Paris, Prancis. Mungkin bagi masyarakat, itu nggak biasa dulu. Nggak ada manfaat. Akhirnya dunia mengakui bahwa kopi robusta Bengkulu merupakan kopi terbaik di dunia. Ini sertifikat langsung. Ya. Nah, maka dengan modal itu nanti mana adinda saya, Mitra Jaya, Ketua Koperasi Rumpun Register 15, ya. Sangat wajar kalau anak-anak muda bisa menangkap peluang bisnis pada sektor itu. Kalau anak bisnis milenial langsung tahu, oh iya, ini komoditas unggulan, biasa diusahakan oleh masyarakat. Secara sertifikat sudah ada sertifikatnya, kualitas mutunya sudah terjamin. Anak muda nangkap ini harus digerakkan menjadi sebuah komoditas penggerak ekonomi Bengkulu. Tadi apa yang disampaikan Adinda Mitra betul, tapi dalam rangka pengembangan kopi ini Pak masih banyak masalah. Tapi satu demi satu kita urai penyelesaiannya. Mulai apa masalahnya sekalian? Yang paling mendasar itu dengan perkebunan kopi di Bengkulu itu adalah terkait dengan status lahan. Itu yang paling banyak jadi problem. Status lahan. Maka muncullah kebijakan hutan kemasyarakatan. Coba kalau 20-15 tahun yang lalu Pak, Bapak sekalian berkebun di kawasan sekitar sini Pak, ditangkap polisi hutan. Ya kan? Nah, tapi dengan kebijakan sekarang jadi hutan kemasyarakatan, selesai. Boleh dikelola kebun ini. Itu satu masalahnya selesai. Yang kedua masalahnya sekalian, bibit. Bibit jadi masalah, produktivitasnya kurang bagus, maka ada teknologi sambung. Kan begitu Kak Zul ya? Dibina oleh masyarakat, bibit dengan sistem sambung. Akhirnya produksinya lebih baik. Muncul lagi masalah berikutnya apa? Pengolahan pasca panen. Iya. Kalau dulu dijemur di tanah, di jalan-jalan, ternyata nilai pasarnya jadi. Dan sekarang mulai dikelola koperasi tangkap. Oh, kita dengan panennya begini, ada yang petik merah, cara jemur ngeringkannya begini. Kalau gitu sekalian, akhirnya apa? Nilainya lebih baik. Masih timbul masalah lagi apa masalahnya sekalian? Modal untuk menggerakkan ini semua, mungkin untuk beli bibit sambung, untuk pengeringan. Kalau sekalian, itu jadi modal. Maka sekarang muncul program kredit usaha rakyat. Supaya masyarakat terjebak dengan rantai bisnis yang panjang itu. Kan itu jadi masalah sekalian. Rantai bisnisnya terlalu panjang Pak. Jadi setiap tahapan ini kan keluar biaya. Yang lain mendapatkan untung, sehingga sampai ke petani harganya menjadi lebih murah. Nah, ini yang kita pendekkan mata rantai ini melalui koperasi. Sebenarnya Adinda Mitra Jaya ini cocok dengan Namoyo. Namoyo saja sudah mitra. Mitra itu harus sekalian kerjasama. Saya minta Pak disebut sambutan Ketua Koperasi Rumpun Register 15. Kita panggil adinda kita Mitra Jaya, kata Kuaman. Iya sekalian, pasti sekali. Namoyo itu namu itu kan doa pada orang tua dulu. Ya, artinya apa? Dia bisa mengkolaborasikan, mengerjasamakan, mencari informasi, dan dia berjaya.
Ya kan mana Adinda tadi? Panggilan mitra apa jaya? Nah, mesti dijawab itu dua-duanya. Nak manggil mitra boleh, nak manggil jaya juga boleh. Nah maksud saya sekalian, artinya lahan sedikit banyak kita selesaikan. Ya kan sekalian ya? Jalur pemasaran coba kita pangkas dengan sudah adanya sinyal dan sebagainya itu. Dari sisi modal disiapkan dengan pendampingan perbankan. Tadi dapat keluhan juga saya waktu ngobrol tadi malam kata kelompok koperasi ini, Pak Gubernur, kami ini teknologi pengeringan ini jadi masalah, mesinnya ini masih mahal nih, masih kudengar-dengar gitu saja. Ternyata nanti melalui Ibu Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, coba nanti dikomunikasikan dan dikoordinasikan. Ya, supaya nanti kira-kira jalan solusi keluarnya itu apa. Nah kalau ini semua sudah kita lakukan, lahan aman, sertifikatnya sudah ada, permodalan tersedia, yang akan menunjukin cara mengelola pasca panen ada. Nah ini sekalian maka sesuai pantun kita tadi, mudah-mudahan masyarakat makin sejahtera. Mau kau jauh